Pedagang yang curang dan pasar yang gelap. Matahari baru saja terbit di Mekah, menyinari pasar yang sibuk. Bau rempah, daging, dan minyak wangi bercampur menjadi aroma khas yang menusuk hidung. Namun di balik hiruk-pikuk itu, tersembunyi dunia lain, dunia pedagang curang, penipuan halus, dan keserakahan yang dianggap biasa. Salim dan Hafsa, yang kini mulai memahami ketidakadilan di masyarakat jahiliyah, berjalan menyusuri pasar. Mereka memperhatikan dengan cermat setiap gerak-gerik pedagang dan pembeli. Hafsa menunjuk seorang pedagang yang menimbang emas dengan timbangan yang telah dimodifikasi. "Lihat itu," bisiknya. Dia menipu pembeli dengan timbangan yang sudah dipalsukan. Mereka tidak peduli, karena di dunia jahiliyah, kejujuran adalah kelemahan. Salim mengangguk muram. Bahkan jika seseorang berkata jujur, orang lain akan menertawakannya. Keadilan tidak ada di sini. Hanya keuntungan dan kekuasaan yang dihargai. Di sudut lain pasar, pedagang rempah bernama Kasim sedang menimbang gandum. Ia sengaja menambahkan batu kecil ke dalam timbangan agar pembeli membayar lebih. Seorang pembeli tua, Abu Harith, menyadari penipuan itu, tetapi ia takut protes karena pedagang itu terkenal kejam dan memiliki banyak pengawal. "Ini tidak adil," bisik Abu Harith dalam hati. "Mengapa manusia dibiarkan curang tanpa hukum? Mengapa pasar penuh dengan kebohongan? Di dunia jahiliyah, hukum ekonomi tidak ada. Keputusan perdagangan sering ditentukan oleh kekuatan, intimidasi, atau kecerdikan penipu, bukan oleh prinsip kejujuran. Pedagang yang curang dihormati, sementara yang jujur dihina." Ibrahim, yang tengah mencari ketenangan, datang ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Ia menyaksikan seorang pedagang kaya menukar kain buruk dengan harga mahal kepada seorang budak. Budak itu tidak berani menolak, meski kain itu penuh cacat. "Ini lebih dari sekadar penipuan," gumam Ibrahim. "Ini adalah kebodohan moral. Manusia menilai harta lebih tinggi daripada kebenaran." Di dekat situ, Said dan Aminah melihat seorang anak kecil yang menjual buah. Pedagang besar menolak membayar harga yang adil, sambil menertawakan anak itu. "Kau harus belajar menawar lebih pintar, anak kecil," katanya sambil memukul sedikit kepala anak itu. Aminah menunduk, menahan amarah. Di dunia jahiliyah, kekuatan menentukan benar atau salah, bukan kejujuran. Anak-anak seperti itu lahir untuk dimanfaatkan, bukan dihormati. Kasim, pedagang curang, mendengar bisik-bisik orang tentang niatnya. Ia tersenyum licik. "Orang-orang bodoh ini akan membayar harga yang kumau. Tidak ada hukum, tidak ada yang berani menentang. Dunia ini milikku jika aku cukup cerdik," pikirnya. Di dunia jahiliyah, moral sering dibeli dengan keuntungan. Kejujuran dianggap kelemahan, dan ketidakadilan dianggap bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Orang yang jujur terlihat aneh, seperti Ibrahim yang bertanya-tanya mengapa manusia menyembah benda atau menipu sesamanya. Di lorong pasar yang lebih gelap, Salim dan Hafsa bertemu seorang budak laki-laki yang dipaksa menjual minyak wangi curang, minyak yang dicampur air, tapi dijual seharga murni. Budak itu tampak takut dan bingung. "Kenapa kau harus menipu orang?" tanya Hafsa lembut. Budak itu menunduk. "Kalau aku menolak, majikanku akan memukulku. Aku hanya bisa patuh." Salim menghela napas. Itulah dunia jahiliyah. Bahkan budak dipaksa untuk menipu. Kejujuran tidak ada dalam aturan mereka, hanya ketundukan. Di sisi lain pasar, seorang pedagang rempah bernama Malik memperdagangkan kurma. Ia menimbang kurma dengan tangan, dan diam-diam mengambil beberapa biji dari pembeli. Pembeli itu tidak menyadari, karena semua sibuk dan tidak ada hukum yang melindungi haknya. "Dunia ini penuh tipu daya," pikir Ibrahim. "Batu dan berhala mungkin bisa menipu manusia secara spiritual, tetapi manusia juga menipu manusia lainnya secara duniawi." Di pasar, suara tawar-menawar tidak hanya soal harga, itu soal tipu daya, intimidasi, dan kebohongan. Anak-anak meniru perilaku pedagang dewasa, menipu, mengancam, atau menertawakan mereka yang jujur. Budaya ini mengakar kuat, karena setiap orang tumbuh dengan norma yang salah. Said berjalan melalui pasar, memperhatikan pedagang yang berselisih. Salah seorang pedagang menuduh temannya menukar emas palsu, dan perkelahian pun pecah. Para pengunjung hanya menonton, beberapa tertawa, beberapa bersembunyi. Tidak ada hukum yang menghentikan kekerasan. Moral jahiliyah membiarkan pertikaian terjadi, karena kekuatan dan keberanian dianggap lebih penting daripada kebenaran. Di dekat sana, Salma berkata kepada Aminah, "Pasar ini bukan hanya tentang jual beli.
Ini adalah cermin masyarakat. Semua orang belajar menipu sejak kecil, semua orang diajarkan bahwa kekayaan lebih penting daripada hati yang bersih. Aminah mengangguk sedih, dan mereka yang mencoba jujur, seperti Ibrahim, akan dianggap aneh atau lemah. Dunia jahiliyah memuja tipu daya, bukan keadilan. Malam itu, Ibrahim duduk di atap rumahnya, menatap lampu-lampu pasar yang berkelip di kejauhan. Ia menulis di kulit tua, "Pasar ini gelap, hati manusia lebih gelap. Kejujuran dianggap lemah, tipu daya dianggap kuat. Tetapi hati yang mencari kebenaran tetap bersinar. Meski dunia menolak, meski manusia menipu." Di dunia jahiliyah, pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi simbol moral yang rusak. Setiap transaksi curang, setiap intimidasi, dan setiap tipu daya adalah bagian dari sistem yang mendukung keserakahan dan kebodohan moral. Namun bagi mereka yang hati dan pikirannya terbuka, masih ada cahaya kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Keesokan hari, Salim dan Hafsa menyaksikan seorang pedagang kaya memaksa budak-budak untuk menukar barang curang. Mereka memutuskan untuk menolong satu budak kecil, memberi makanan dan melindunginya dari kekerasan. Itu adalah tindakan kecil, tetapi bagi mereka, itu adalah kemenangan moral. Aminah dan Salma menyaksikan dari jauh. Mereka menyadari bahwa meski dunia jahiliyah penuh kebohongan dan tipu daya, hati yang peduli dan berani tetap bisa membuat perbedaan, meski kecil. Zaid menatap pasar gelap malam itu, menyadari satu hal, di dunia jahiliyah, kekayaan dan kekuatan menentukan benar atau salah, sementara kejujuran dianggap sia-sia. Namun setiap hati yang menolak menipu, setiap tindakan kecil kebaikan, adalah cahaya kecil yang menantang kegelapan. Dunia jahiliyah penuh tipu daya, pikir Zaid, tapi setiap langkah kecil untuk menegakkan kejujuran adalah rantai yang putus dari kebodohan moral. Di pasar, di lorong-lorong gelap, suara pedagang yang curang terdengar keras, tetapi di antara mereka, ada hati-hati yang diam, memperhatikan, belajar, dan mencoba menegakkan kejujuran. Di dunia jahiliyah, moral yang benar jarang dipraktikkan, tetapi hati yang mencari kebenaran tetap hidup, menunggu saatnya bersinar dan mengubah dunia yang gelap.